keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada. Gak kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi dan selamat datang kepada kebaktian online kita. Dan pada hari ini saya mau menjemput, mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan pada pagi ini, amin. Dan saya percaya Tuhan adalah kekuatan iman di dalam kehidupan kamu dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama di mana saja kamu berada pada saat ini. Kita mau meninggi, memujikan Tuhan, amin. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kesetiaan-Mu Tuhan yang sentiasa bersertamu kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang Bapa, Engkau yang selalu mengerti segala isi hati kami. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita katakan, kita takkan takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari kita berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Nya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Ukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah iman bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut Tuhan untuk menjalani hidup kami, karena Engkau yang berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Salam saudara-saudari, sangat bersuka cita bersama dengan kalian dalam kebaktian BM online pada hari ini. Minggu lalu Brother Daniel berkhotbah tentang kuasa satu benih yang diambil dari perumpamaan biji sesawi. Dan saya berdoa setiap kita telah menjadi benih dan mulai bertumbuh dimanapun Tuhan meletakkan kita. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai kuasa yang membawa pengaruh berdasarkan perumpamaan ragi. Yesus mengajar prinsip-prinsip kerajaan surga melalui perumpamaan ragi dan adonan. Mari kita baca dari Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami seperti tanah yang subur dan dapat bertumbuh bersama dengan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk membawa firman-Mu Tuhan Bapa, dan akan menjamah setiap hati yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke. Dari perumpamaan ragi dan adonan ini, kita dapat melihat 3 prinsip yang dapat kita ambil. Pertama yaitu kuasa permulaan kecil. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, dikatakan bahwa hal kerajaan surga seumpama ragi. Prinsip pertama adalah kuasa permulaan kecil. Ragi sedikit sudah cukup untuk mengerjakan adonan yang banyak. Kadang saya akan buat roti di rumah. Untuk tepung 500 gram, saya hanya meletak 2 sudu teh ragi. Dan adonan itu akan mengembang menjadi 2 kali ganda. Ragi itu adalah prinsip permulaan kecil. Janganlah kita memandang rendah kepada permulaan yang kecil. Yesus bermula dengan 12 muridnya. Setelah Yesus naik ke surga, hanya 120 murid yang berdoa di ruangan atas. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka dan bergerak di hati orang-orang, gereja berkembang dan berlipat ganda di Yerusalem dan menyebar ke seluruh dunia. Hari ini, berita baik Yesus telah tersebar hampir ke seluruh pelosok dunia. Dari 7,8 bilion orang di dunia, kira-kira 1/3 atau 2,5 bilion penduduk di dunia telah percaya kepada Yesus. Gereja kita di Kuching juga bermula dari awal yang sederhana. Pada bulan Mac 1992, 6 orang berkumpul di rumah Pastor Simon Eng. Itu adalah kebaktian pertama. Kemudian, kebaktian BM dirintis oleh Pastor Abbott. Berapa di antara kalian masih ingat Pastor Abbott? Dan diikuti dengan kebaktian Iban yang dirintis oleh Kakak Margreta. Ingatkan Kakak Margreta? Amen. Jadi pada awal tahun 2020, daripada perintisan dari permulaan yang kecil, sebelum COVID-19, jumlah jemaat Hope Kuching secara keseluruhan kira-kira 1.000 orang. Dan semua itu bermula daripada 6 orang. Hari ini marilah kita lihat kehidupan kita. Kadang kita berpikir, saya bukan siapa-siapa, tidak banyak yang dapat saya lakukan. Kita berpikir untuk membawa pengaruh yang besar ke dalam masyarakat dan dunia harus dengan perbuatan yang besar. Tidak, saudara-saudari, hari ini kita dapat lihat bagaimana Yesus menggunakan ragi sebagai perumpamaan perkara kecil dapat membawa impact yang besar bagi dunia. Kita dapat memulai dari life group kita, teman dekat kita, bermula dari awal yang sederhana. Dan jika kita taat dan setia, kita akan melihat pertumbuhan. Amin. Dan prinsip yang kedua yang dapat kita lihat daripada perumpamaan ragi ini adalah kuasa untuk perubahan positif. Kita lihat dari kata di adonan diadukkan ke dalam tepung. Untuk ragi bekerja dengan mengambil sumber dari adonan. Apabila ini berlaku, karbon dioksida dan alkohol dibebaskan. Dan kita dapat melihat kesannya apabila adonan itu mulai naik. Roti yang dibuat dari ragi akan terasa lebih enak, mempunyai tekstur yang lebih baik,
dan bau yang lebih sedap. Demikian juga kerajaan surga yang membawa pengaruh positif. Sebagai orang yang beriman, kita juga dapat membawa perubahan positif di mana saja kita berada. Keluarga kita, contohnya sebagai ibu bapa, marilah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena nilai moral bermulai dari rumah. Dan di sekolah dan college, masa sekolah dan college boleh memberi impak yang besar dalam kehidupan. Banyak di antara kita yang melayani dengan setia hari ini mengenal dan percaya kepada Yesus semasa kita belajar. Betul kan? Ingatlah bagaimana hidup kita menerima pengaruh positif dari orang yang menjangkau kita dulu. Saya berasal dari keluarga yang beragama Buddha. Saya masih ingat seorang kawan menjangkau saya dan saya menerima Yesus saat itu. Dan saya sangat suka membaca cerita-cerita Alkitab. Saya akan simpan uang saku untuk beli buku-buku rohani. Tetapi saya harus mensembunyikannya karena mama saya tidak boleh tahu. Suatu hari, mama saya menemukan buku-buku saya di bawah bantal. Dia sangat marah. Itulah pertama kali saya ditampar oleh mama saya dan didisiplin karena itu. Tetapi saya tetap percaya secara sembunyi dan saya belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dari perubahan sikap kakak, abang, dan saya, akhirnya mama saya menerima Yesus. Dan itu setelah 10 tahun kami berdoa dan beriman, percaya bahwa Tuhan akan menjamah mama saya. Dan itulah pekerjaan ragi Kristus di dalam keluarga saya. Karena mama saya melihat perubahan di dalam kehidupan kami adik-beradik. Anda juga boleh membuat perubahan positif dimanapun Anda berada. Mulai dari keluarga Anda, jiran, tempat kerja Anda, dan menyebar kepada masyarakat. Sehingga dimanapun kita berada, lingkungan kita akan menjadi nyaman dan indah. Ada satu kata-kata hikmat daripada Mother Teresa. Tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar, tetapi kita semua dapat melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Tolong katakan kepada orang sebelah kanan kiri kalian di rumah, kamu dapat melakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Amen. Prinsip yang ketiga adalah kuasa penerobosan dari dalam. Ragi dicampur ke dalam adonan sehingga kamir. Ini menggambarkan kita berada di dunia, tetapi bukan milik dunia. Bagaimana Sarawak menjadi negeri majoriti Kristen bermula dari tahun 1848 di bawah pemerintahan James Brooke. Para misionaris pertama yang tiba di Sarawak kebanyakan beragama Anglican, Catholic, Methodist. Mereka mendirikan gereja, mereka membina sekolah, dan membawa nilai kekristenan dalam masyarakat. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kerja perintisan orang-orang putih. Walaupun dicampur adukan dengan agenda ekonomi dan politik, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membawa Injil. Dan hari ini kita melihat nilai-nilai Kristen telah menjadi bagian budaya di dalam kehidupan masyarakat di Sarawak. Di buku Wahyu dikatakan di ayat pasal 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itulah kerinduan hati Tuhan untuk melihat banyak jiwa datang kepadanya, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Dan itulah kerinduan perintis terdahulu. Marilah kita melanjutkan apa yang telah dimulai oleh perintis-perintis kita terlebih dahulu. Karena kepercayaan kepada Yesus bukanlah kepercayaan orang barat. Ia adalah untuk semua orang, termaksud kamu dan saya. Dan siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sama seperti Yesus yang turun dari surga menjadi manusia,
agar manusia dapat membuka hati mereka dan menjadi ragi bagi manusia. Begitu juga dengan kita. Mari kita membuat penerobosan, perintisan mulai dari bangsa kita, suku dan kaum kita. Karena kitalah yang dapat membawa penerobosan dari dalam seperti ragi. Saya percaya Tuhan dulu membawa saya ke Kuching 20 tahun yang lalu. Karena Tuhan menyiapkan saya membawa penerobosan bagi pelajar-pelajar Indonesia yang datang ke Kuching 3 tahun kemudian. Karena kerusuhan di Indonesia di tahun 1998. Kenapa? Karena saya juga orang Indonesia. Maka mereka dapat mengidentifikasikan diri mereka dengan saya. Sehingga hati mereka lebih mudah terbuka untuk menerima saya dan kemudian menerima Yesus dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudari, saya mau mendorong kita semua mulai menjangkau dan memuridkan orang-orang tempatan yang berbahasa dan berlatar belakang yang sama dengan kita. Orang Iban, kalianlah yang dapat menjangkau orang Iban. Orang Bidayu, kalian juga dapat menjangkau orang Bidayu. Dan banyak lagi suku bangsa di Sarawak ini. Mereka perlu Tuhan, dan Tuhan mau memakai Anda. Tetapi jangan pula kita terbatas dengan orang yang sama bangsa dengan kita saja. Tuhan saat ini memakai Brother Daniel dan saya untuk menjangkau suku bangsa yang berbeza dengan kami. Saya masih ingat pertama kali kami pergi misi ke Rumah Panjang bersama dengan anak-anak kami. Masa itu Ben masih berusia sekitar 5 tahun. Kami pergi dengan iman dan kami bergaul bersama. Walaupun berbeza suku bahasa, tapi kami belajar dan bermain dan bersekutu bersama. Saya masih ingat satu gambaran yang sangat indah. Saat itu, ketiga anak kami berbaris bersama penduduk kampung masa makan malam. Mereka ikut saja barisan untuk ambil makanan di meja. Dan kemudian mereka duduk dan makan daun ubi dan nasi. Sekarang daun ubi menjadi kesukaan mereka. Itu adalah gambaran yang indah bagaimana kita dapat beradaptasi pada saat kita mau membuka hati kita bagi bangsa dan suku yang berbeza. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Di Mazmur 2 ayat 8 dikatakan, "Mintalah kepadaku, maka bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Kita juga dapat membawa penerobosan kepada orang yang bukan bangsa kita. Karena itu hanya perlu membuka hati kita. Satu hal yang saya mau mengingatkan kita yang sudah mengenal Kristus. Ada kalanya ragi tidak memberi kesan. Kenapa? Karena ragi sudah mati atau belum diaktifkan. Marilah kita meriksa kehidupan kita. Apakah ragi di dalam hidup kita telah mati atau sudah tidak aktif lagi? Jika itu adalah kita, mari kita berseru kepada Tuhan untuk mengaktifkan ragi dalam diri kita. Selain berseru, apa yang dapat kita lakukan yaitu berada bersama dengan orang-orang yang dapat mendorong kita, yaitu orang-orang yang seiman, agar kita dapat saling membangun iman satu sama lain. Inilah 3 prinsip yang kita dapat pelajari dari ragi. Inilah prinsip kerajaan. Marilah kita mulai dari permulaan yang kecil yang membawa pengaruh yang positif dan mulai dengan penerobosan dari dalam. Seperti bagaimana Yesus datang ke dunia ini, dia memuridkan 12 murid dan murid-muridnya melanjutkan apa yang Yesus lakukan dan berlipat ganda. Bersamaan gereja kita fokus kepada perintisan. Saya percaya setiap kita dapat terlibat. Kita hanya perlu membuka hati kita dan mengizinkan Tuhan mengaktifkan ragi dalam diri kita. Marilah kita minta pada Tuhan suku bangsa, kumpulan orang-orang, dan kita dapat mulai dalam hidup kita, keluarga kita, dan juga life group kita. Kemudian berkembang di Bandar Kuching, Sarawak, Malaysia, dan seluruh dunia.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah seperti ragi. Pakailah kami Tuhan untuk membawa ragi Yesus, supaya dunia dapat mengenal Engkau. Walaupun kami hanya seorang yang kecil dan biasa-biasa saja, tetapi karena Yesus bersama kami memiliki kuasa yang membawa pengaruh dimanapun Engkau meletakkan kami. Hidup kami di dunia ini akan lebih bermakna pada saat kami tinggal di dalam-Mu dan hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Dan bagi kawan-kawan kami yang mendengarkan firman-Mu dan saat ini belum mengenal Yesus, kiranya bukalah hati mereka Tuhan untuk menerima ragi Yesus, sehingga mereka dapat mengenal dan mengalami pengaruh positif dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih karena telah mendengarkan khotbah hari ini. Marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya jadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Jumpa minggu hadapan. Hello Him family, I am Bolipon Vanpilom. This is Ujit Vanpilom. Hello, brother and sister. She is my wife and a companion. We work together in the Him Myanmar family. Now in Myanmar we establish 2 churches. It's a grow up day by day, year by year. The two of us began our mission in Bangkok in 1988. Until now, we work in Myanmar mission over 30 years. In 30 years, I will tell you that how can we step to the mission. We start in the local church in Bangkok, 1988, since we converted, and we joined with the group of the professional group. On that time, we work in only the narrow place in the local church, in the professional group only. Our members allow 30, 40. Sometimes we evangelize in the hotel, sometimes we evangelize in the street, and many convert to be Christian in Thailand. But one day, God expand our view. He changed our mindset to step out the narrow place in the professional group to the local church in another province. God lead us to the small provinces in Nan province near the borderline of the Laos and Thailand. In that place, He trained us to be the pastor, to pastor all the members from the children to the professional group. Our mindset changed, and we are well trained to be the pastor. On that time, so the people called us the pastor or Ajahn in that time. So we began to learn how to serve the Lord fruitfully. But one day God bring us down to Bangkok again to start the Myanmar church. We start in the small church, in the Myanmar church, by starting small groups. So in that time, we start the company as well to do the mission in overseas. So I will let my wife to explain how she established the company on that time. On that day, I registered the importing company, but I don't know how to do the business because I graduated in master degree of education. Therefore, I started the job with selling sewing machine 2 years before we registered the company. God led me step by step. On that day, we have no money, no skill, no idea, but God gave us advisor, bank account, and we started with 70 units of embroidery machine that the Swiss company closed the business and gave us
by credit. After that, we start with Japan company. Japan company produce the software for embroidery machine for household on that day. We start with Japan. Japan came and trained technology for this sewing machine. After that, we sell to the shop near the school. More than 20 years, God bless us so much. The stream of income coming from the Lord, and we have enough for our personnel and for Myanmar mission. So we ask the Myanmar people to come and we train them about the embroidering business and send them back to their hometown to start embroidery work in their hometown for income and start the churches around Myanmar. God is so good for us. When we look back to our success of God mission in Myanmar, we see the beautiful. We see how beautiful that God be with us. How beautiful that He provides everything for us to do in our business, in our church. Shalom. Hai gereja, kami berbesar hati anda mengikuti kebaktian pada hari ini. Aku ngagai balam nyadekku, aku merenya selamat datang. Terima kasih bersama ngau ba live gereja kita ke pagi tu. Okey, tadi kita telah mendengar khotbah dari Sister Mina tentang perumpamaan kerajaan Tuhan seperti ragi. Ia menekankan kekuatan transformasi Injil kerajaan. Ia mengubah orang, mengubah kehidupan masyarakat, mengubah sosial, hubungan ekonomi dan juga pemerintah. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang membawa pengaruh positif dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita pada saat ini. Kerana kita percaya ada rencana Tuhan bagi setiap kita dimanapun Tuhan meletakkan kita. Saatnya pada hari ini juga kita ingin memberi kepada kerajaan Tuhan. Kita memberi bukan sebagai kewajipan tetapi sukarela mengetahui bahawa kerajaan Allah adalah salah satu pelaburan yang terbaik dalam diri kita. Kiranya pemberian kita yang akan membantu mengembangkan kerajaan Tuhan. Anda dapat memberi melalui transfer bank online, Maybank QR, Pay ataupun Sarawak Pay. Terima kasih untuk setiap kita yang telah memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Okey, untuk seterusnya pada Ahad depan kita akan memulai siri Paskah yang bertema Raja dan Salib. Pada zaman Yesus, bangsa itu berada di bawah pemerintahan Rom. Orang mencari raja dan mengembalikan Israel kepada zaman kegemilangannya. Yesus adalah raja yang mereka harapkan, tetapi dia datang dengan cara yang bertentangan dengan harapan manusia. Rencana Tuhan adalah untuk mendirikan kerajaan rohani di bumi. Dalam siri Paskah pendek ini, kita akan melihat bagaimana Yesus memenuhi harapan manusia untuk seorang raja dan diilhami kekuatan salib. Sebagai langkah menuju Paskah, marilah kita memulai minggu puasa dan berdoa untuk mendekati Tuhan dengan doa dan puasa. Paskah akan kita mulai pada Isnin 29 Mac hingga Sabtu 3 April yang bertema Ia harus semakin besar dan tetapi aku harus semakin kecil. Kita boleh melihat ini di dalam Yohanes 3 ayat 30. Semoga kita masing-masing mula mengalami kemenangan yang telah Yesus peroleh bagi kita di kayu salib. Kamu dapat turun pelan doa dan puasa Paskah dari FB Hope Kuching Sparrow atau website Hope Church Kuching. Itu saja pengumuman minggu ini. Kami berdoa semoga anda memiliki minggu yang berhasil dan diberkati. Jumpa minggu depan ya. Bye.